Halo teman-teman, hari ini saya juga bersama orang spesial. Komen nek aku isiannya spesial terus guys, pakai telur. Jadi ini anak muda di Purworejo yang melihat peluang bisnis di mana tidak semua orang mau megang bisnis ini. Bisnisnya sampah, ya. Jadi mungkin Mas Restu bisa perkenalan nama dan dari mana gitu. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Restu Muhammad Hisham, owner dari CV Jaskut Sampah. Ya, kenapa? CV Jaskut Sampah itu bergerak di bidang layanan angkutan sampah dan pengolahan sampah. Ya, hari ini kita berkesempatan kedatangan sama ownernya di Sumber Alam, Pak Antoni. Ya, terima kasih Mas Restu. Ya. Jadi ini di sini kita emang kebetulan bertempat di TPA Kabupaten. TPA Kabupaten Yeah. ya. Jadi ternyata Purworejo itu punya TPA gede banget guys. Dan memang di sini sudah pengolahan sampahnya terpadu. Dan salah satu yang mengelola dikasih kesempatan ngelola juga Dari kita pihak ketiga dari kita alhamdulillah berkesempatan difasilitasi dari dinas untuk pihak ketiga untuk pengelolaan sampah di TPA Kabupaten Purworejo. Itu gunanya untuk pengurangan sampah yang masuk di Kabupaten Purworejo TPA ini. ya. Jadi kalau biasanya TPA itu ditumpuk-tumpuk, kan biasanya ditumpuk, dilayeri tanah, Yeah. tumpuk lagi sampah, layeri Yeah. tanah gitu ya. Tapi Mas Restu ini lebih dari itu guys. Jadi dia ada pemilahan juga, kemudian diproses ya Mas ya. Ya, untuk bahan baku untuk daur ulang rafia. Oke, jadi ini di sini Jaskut Sampah itu kan bisnis utamanya jasa angkut. Ya. Ini kita lagi nego guys buat Sumber Alam. Ya, semoga deal lah. Nah, terus setelah diangkuti kan sebenarnya jasanya dapat dari jasa ngangkutnya. Iya. Gitu. Tapi sampahnya sampai di sini diapain aja sama Mas? Restu? Ya, bukan sebenarnya dari untuk jasa angkut sampah itu banyak ya. Ya. Untuk pemain-pemain angkutan sampah itu banyak. Seringnya itu mereka itu hanya mengangkut dan memindahkan. Ya. Makanya dari CV Jaskut Sampah ini kita karena dari Purworejo sendiri kita peduli dengan lingkungan, itu selain kita mengangkut, kita juga bertanggung jawab untuk mengolah sampahnya. Jadi cuman nggak hanya mengangkut ya guys, jadi kita mengangkut dan mengolah dari organik dan anorganiknya, istilah kayak gitu. Karena kebutuhan dari pabrik sendiri itu sebenarnya untuk plastik kresek itu hampir banyak 30 ton per bulan. Tapi kenapa kita nggak bisa mencukupi lah istilah kayak gitu, karena seringnya kayak gitu. Oke. Iya. Berarti ini sebenarnya kalau ngelihat gini, Mas Restu juga ada terbuka kemungkinan untuk kerjasama ya? Iya, tetap. Karena ini supplier bahan bakunya loh. Jadi kalau misalkan kita bisa bikin, apa aja yang bisa dibuat Mas? Banyak Plastik? dari bahan plastik itu kita bisa bikin kresek itu di Solo biasanya. Oke. Terus kalau rafia itu biasanya kita di Temanggung. Ada juga kalau UMKM di Magelang itu mereka buat ceting. Kalau bahasa ceting itu apa ya Mas? Ceting, tempat nasi itu? Nah, tempat nasi itu kan banyak diproduksi ya, digunakan. Makanya harapan saya di Purworejo Pak Antoni ya, ini mumpung ada Pak Antoni juga, itu bisa ada investor ini Pak, itu bikin pabrik kayak di Temanggung, kayak di Solo itu bisa bikin kayak rafia itu. Oh, rafia aja sebenarnya cukup ya? Iya, udah cukup. Praktis lah itu ya. Itu juga bisa bikin pelet dari pelet bahan plastiknya. plastik, ya. Gitu. Kita juga bisa kirim. Jadi sementara ini di Purworejo ini masih seputar bahan baku aja sih. Jadi kita dulu ke hilirnya kita bisa dapat istilahnya gitu di Purworejo sendiri untuk mendongkrak ekonomi lah istilahnya gitu. Tapi nek secara hitung-hitungan bisnis masuk ya Mas? Masuk, Pak. Masuk. Dan suplai bahan baku ada ya? Ada, suplai bahan baku itu banyak, tapi kita kan di Purworejo seringnya keluar Pak istilahnya gitu. Oh, kita cuma milah untuk dikirim keluar. Ya. Kalau bisa di sini harganya pasti lebih bagus ya. Apalagi kalau sekarang kan harga lagi down, makanya kalau kita ada hulu ke hilirnya kita bisa bareng istilah gitu. Itu ngirit kita ongkos transport ya, ngirit ongkos transport dan kita sudah terjamin untuk kemananya istilah. Oke lah, kalau di sini apa nih Mas? Ini menarik banget ini. Ya, kalau di sini ini kita ada pengolahan maggot ya. Ini pengolahan maggot itu kita biasanya masuk dari sampah yang masuk ke pemilahan itu organiknya ya? itu kayak nasi, buah dan lain-lain itu dari sampah-sampah yang dihasilkan dari angkutan sampah itu masuk ke sini. Maggot itu adalah larva itu ulet ya. Ulet. Contohnya kayak, mana ya tadi? Ini kayak gini Mas. Ya, langsung aja. Ini ulet kayak gini itu umurnya 21 hari. Itu dari telur pupa kita masuk ke maggot produksi itu 21 hari kita sudah bisa panen. Ini ya? Ya,
1 kilo maggot itu bisa menghabiskan 10 kilo Sampah. organik ya. Sampah itu sebenarnya kita potensi Pak untuk organiknya itu kan sebenarnya di TPA Purworejo itu kan 60-40. Jadi bagaimana kita ngabisin satu hari itu 40 ton itu bisa masuk untuk maggotnya. Kayak sampah sayur, terus nasi, terus buah-buah kan kita masuknya kan banyak di sini. Ya. Gitu. Tapi ini proyek percontohan Roh atau emang sudah jalan seperti ini? Ini udah jalan, cuman kita untuk by progressnya kita lagi jalan untuk nambah-nambah lagi step by step. Karena ini alami ya, jadi istilahnya nggak bisa dipacu kayak mesin kan. Dia Iya. suruh, makannya rada cepet kan. Iya, cuman ini tergantung kita punya biopon berapa. Istilah kita punya biopon ada 100 itu bisa kita ngabisin 40 ton satu hari bisa habis. Ini berapa ini bioponnya? Ini sekitar 24-25, masih 25 biopon. Jadi satu hari sekitar 2 ton, 1 ton kita masih bisa habis. Oh ya? Ini. Iya. Oh wow. Berarti sehari 10 kilo gitu dia? Kalau 1 kilo maggot itu satu hari 10 kilo habis. Ya kalau ini berapa kilo ini? Ini kalau satu biopon ini kita biasanya 10 gram. 10 gram maggot itu idealnya bisa 20 kilo jadi maggot. Ini kan babynya kita 10 gram, itu bisa jadi 20 kilo maggot. Fresh itu, siap kirim misalnya kayak gitu. Kalau lagi bagus-bagusnya itu bisa 30 kilo sih. Berarti ini ada 25 biopon, kalau dia usianya 21 hari, hampir setiap hari bisa panen? Iya, kita hampir setiap hari kirim ke Jogja. Kita ada penampungnya di Jogja. Kita malah kirim ke Jogja, Pak. Gitu teman-teman. Jadi ini, di sini organiknya diolah, kemudian dari maggot ini masih ada kaskotnya ya? Iya, ada kotorannya lagi. Itu ini pupuk premium. Pupuk premium ini? Ya ini kalau bagi teman-teman yang suka tanaman atau dan tanaman hias itu pupuk ini bisa dibilang pupuk premium, sudah diuji coba juga sih ini. Cuman kita brandingnya belum bikin sih Pak, masih. Oh, kesempatan lagi yang biasanya punya toko apa ya, tanaman hias atau apa yang laris, wes langsung ambil ke sini, Anda branding pakai nama tokonya boleh, gitu. Kemudian yang non organik itu biasanya ya tadi ya diolah, disingkirkan, dipilah ya. Iya, itu ada banyak macamnya kayak plastik kresek, plastik putih itu bekas-bekas gula atau bekas sekali pakai itu bisa kita packing, kita kirim setelah kayak gitu. Kalau untuk botol-botol ya semua yang gulung itu pasti laku, layak jual istilah kayak gitu. Oke gitu teman-teman. Jadi ini gambaran singkatnya seperti itu prosesnya dan saya sangat seneng ini bisa ngelihat berbagi pengalaman. Di sini baunya kayak bau agak ya memang sampah lah ya, tapi nggak yang bau menyengat guys. Jadi nggak menyengat, saya nggak kuat pasti. Ini baunya cenderung kayak fermentasi ya. Jadi sesuatu yang terfermentasi di sini dan nanti kita akan melihat sekeliling seperti apa supaya Anda ada gambaran kerjanya ya. Dan saya senang banget ketemu teman-teman muda yang punya pemikiran maju. Ini nggak cuma bisnis loh. Kalau cuma bisnis gampang. Tadi saya udah dibilangin kalau cuma bisnis gampang itu, ada hitungannya. Tapi ini masalah lingkungan dan Mas Restu mengambil keputusan untuk ikut terjun di masalah lingkungannya. Jadi nggak cuma cari duitnya. Oke teman-teman, yuk kita keliling Mas. Ya siap. Yuk. Ya di sini untuk pengolahan sampah jadi dari mobil CV Jaskut Sampah dan mobil-mobil yang lain itu biasanya masuk ke sini. Kita ada pemilihan organik dan anorganik. Ya yang tadi organiknya itu salah satunya ada dari bikin maggot itu untuk nasi, sayuran dan buah. Kalau untuk daunnya kita kan kerjasamanya sama dinas itu kita bikin untuk pupuknya. Pupuk organiknya itu dari daun-daun biasanya kayak gitu. Ya. Berarti kalau buah maggotnya bisa makan, kalau daun enggak makan dia ya? Iya, karena daun itu kan agak keras gitu. Kalau buah itu kan kalau digiling udah jadi bubur gitu. Oke, gitu teman-teman. Jadi ini untuk gambaran sampahnya di sini dan ini kalau mau ngelihat nanti sampahnya nggak cuma di Purworejo teman-teman. Di mana-mana itu sampah itu jadi masalah, jadi problem. Tapi buat orang bisnis sampah itu jadi potensi. Ya, kita sekarang harus belajar mulai ngatur sampahnya sendiri-sendiri dan kalau Anda kesulitan nanti bisa kontak ke Jaskut Sampah ya Mas. Nanti kita pasang nomornya di sini. Itu kalau Anda punya perusahaan, sekolah atau ya usaha bisnis lah daripada kita mikirin waduh mumet harus transporti, terus ada retribusi dan lain-lain, wis langsung telepon Jaskut Sampah. Seluruh Purworejo diangkut ya? Purworejo Kutarjo kita angkut istilahnya gitu. Purworejo Kutarjo diangkut guys. Oke, terima kasih Mas Restu atas
ini jalan-jalan dan ilmunya hari ini. Iya. Moga-moga bisa kerjasama, Mas. Siap-siap. Terima kasih Pak Antoni Ya, sudah terima kasih. berkenan hadir sampai. Sip.